Di mana ibu Jawida berada? pulang sambil mengeluhkan Maham yang hilang dengan perasaan sedih. Maham yang mendengar keluhan Jawida kaget dan heran. Dia menyadarkan Jawida yang sedang melamun. Jawida kaget sekaligus bahagia melihat Maham. Dia memeluk Maham dengan erat. Maham melepaskan pelukan Jawida dan bertanya, apa yang sudah terjadi? Jawida memberitahu Maham kalau dia membuntuti Maham sampai ke hutan dan Maham hilang. Maham memarahi Jawida karena melakukan itu. Jawida heran apa yang dilakukan Maham di hutan. Maham memberitahu Jawida kalau dia pergi menemui orang suci untuk mendoakan Jalal. Maham meminta Jawida tidak memberitahu orang lain tentang hal itu karena kalau sampai ada yang tahu, doa-doanya tidak akan terkabul. Jawida mengangguk paham. Maham sedikit lega. Pencarian Joda pun dimulai. Dengan diiringi prajurit Mughal, Jalal merambah desa dan hutan untuk mencari Joda. Dia minta prajurit masang mata lebar-lebar dengan harapan agar bisa segera bertemu Joda. Tapi semua sia-sia. Setelah jauh berjalan, sosok Joda belum juga terlihat. Tiap arah. Hosyar mengunjungi Ruqayyah. Pelayan lain melarang Hosyar mengganggu Ruqayyah karena Ruqayyah sedang sakit kepala. Mereka mengusir Hosyar, tapi Ruqayyah ganti mengusir semua pelayan. Setelah pelayan pergi, Ruqayyah menegur Hosyar dan mengingatkan kalau sekarang Hosyar adalah pelayan Joda. Hosyar berkata, kalau sejak Joda pergi, dirinya jadi bebas. Hosyar heran kenapa Ruqayyah tidak bahagia dengan kepergian Joda. Ruqayyah memang ingin Joda berpisah dari Jalal selamanya, tapi Ruqayyah juga tidak bisa mengabaikan perbuatan baik Joda. Joda telah menyelamatkan Jalal. Andai Joda terbukti mengkhianati Jalal, Ruqayyah pasti akan mengusir Joda saat itu juga. Tapi kini telah jelas kalau Joda tidak bersalah. Jalal sedang mencarinya. Keduanya tidak akan terpisahkan setelah ini. Hosyar menenangkan Ruqayyah sambil memegang pundaknya. Hosyar berkata kalau Jalal tidak akan bisa hidup tanpa Ruqayyah, karena Ruqayyah adalah teman kecil sekaligus kepala permaisurinya. Ruqayyah menepiskan tangan Hosyar dan meminta Hosyar tidak melakukan hal itu lagi, karena sutra yang dipakainya sangat mahal. Ruqayyah lalu mengusir Hosyar. Malam telah tiba. Jalal bermalam di tengah hutan. Prajurit memasang tenda dan menyalakan api unggun. Jalal termenung memikirkan hubungannya dengan Joda. Dia sama sekali tidak menyangka akan jatuh cinta pada Joda. Selama ini, Jalal mendengar kata orang bahwa cinta membuat orang jadi gila, membuat orang melakukan hal-hal aneh. Jalal ingin sekali menemukan Joda. Aku inginkan. Sebelum masuk tenda, Jalal menyuruh prajuritnya istirahat. Dalam tenda, Jalal mencoba untuk tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, yang terbayang hanyalah bayangan Joda. Jalal tersenyum ketika teringat bagaimana dia selalu menggoda Joda. Tapi ketika dia teringat bagaimana dia telah mengusir Joda dari Agra, hatinya menjadi sakit. Keesokan harinya, Jalal tiba di Amer. Dia disambut sukacita oleh Raja Barmal dan Mainawati. Jalal murung karena Joda tidak menyambut kedatangannya. Raja Barmal bertanya maksud dan tujuan Jalal datang ke Amer. Jalal berkata kalau Joda pasti sudah memberitahu Raja Barmal maksud dan tujuannya. Mainawati bertanya tentang kabar Joda. Kenapa Joda tidak datang bersama Jalal? Jalal kaget mengetahui kalau Joda tidak pulang ke Amer. Seluruh keluarga Amer kaget mendengar kabar itu. Mainawati terlihat cemas. Dia bertanya-tanya, kalau Joda tidak ada di Agra dan tidak ada di Amer, lalu Joda di mana? Jalal menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi tentang Sujamal dan semuanya. Mainawati menangis sedih. Melihat itu Jalal pamit pergi mau mencari Joda. Raja Barmal mencegah. Dia menyuruh Jalal istirahat di istana. Dia akan menyuruh prajurit Amer untuk menemukan Joda. Di Agra, Hamidah bersedih dan tidak mau makan. Salimah dan Niji Angga menghibur Hamidah dengan mengatakan kalau Joda akan baik-baik saja. Jalal sedang menjemputnya. Hamidah berkata kalau Jalal tidak semudah itu menemukan Joda, karena Jalal telah menyakiti Joda. Joda pasti tidak akan mau menemui Jalal. Ruqayyah cemas melihat Hamidah tak mau makan. Ruqayyah berkata kalau apa yang dilakukan Hamidah itu sangat tidak benar. Kalau sampai Joda pulang dan melihat Hamidah sakit, Joda akan menyalahkan dirinya sendiri. Ruk membujuk Hamidah agar makan. Jika bukan demi Ruk, maka makanlah demi Joda. Ruqayyah menyuapati Hamidah. Setelah selesai menyuapati Hamidah, Ruqayyah pamit. Salimah mengejar Ruqayyah dan mengucapkan terima kasih. Ruqayyah melarang Salimah berterima kasih karena perasaan Ruk pada Joda tidak berubah. Dia melakukan itu hanya demi ibunya, karena dia tidak ingin melihat ibunya menderita untuk siapapun juga. Ratu Salimah memahami perasaan Ruqayyah. Di Amer, Ratu Mainawati menangis sedih. Bibi menghibur Mainawati dengan berkata kalau Joda pasti baik-baik saja. Joda gadis yang tegar. Tangisan Mainawati semakin keras. Dia yakin kalau Joda tidak akan pulang ke Amer. Karena dulu, Mainawati telah melarang Joda kembali ke Amer jika tidak dengan suaminya. Mainawati menyesali diri. Dia melihat pisau buah.
Mainawati meraih pisau itu dan berniat memotong lidahnya sendiri karena berkata seperti itu pada Joda. Raja Barmal meminta Mainawati percaya pada Joda dan pada dirinya. Barmal berjanji akan membawa Joda pulang. Jalal sedang berdiri di balkon. Pelayan datang mengantarkan minuman. Jalal menyangka dia Joda. Ketika pelayan itu pergi, Jalal terlihat kecewa. Raja Barmal bertanya kenapa Jalal belum tidur, padahal Jalal sudah sangat letih karena menempuh perjalanan jauh. Jalal berkata kalau dirinya tak bisa tidur, memikirkan Joda sendirian di luar sana. Barmal minta Jalal jangan khawatir, Joda pasti bisa menjaga diri. Jalal ingin pergi mencari Joda malam itu juga, tapi Barmal melarang. Dia meminta Jalal menunggu, karena prajurit Amai sudah menyebar untuk menemukan Joda. Jalal menurut, tapi hanya untuk malam ini. Besok dia akan pergi mencari Joda sendiri.